Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah. Pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari itu. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri. Saya sering ketemu mereka yang takfiri bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi, itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asyadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya? Padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati. Karena Nabi nggak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil. Ada Ali Akhwas, nggak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, nggak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Nggak ada ulama top internasional yang sanatnya nggak ada di Indonesia. Misalnya nggak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga. Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NU tahlil, kafir, jaluk kuburan. Itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu. Mbok takok isik, ndek ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan. Padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik.